Yo guys, kemarin gue baca berita Poco F4 GT udah lolos TKDN. Artinya, udah mengantongi sertifikasi untuk siap meluncur di Indonesia. Pas baca, excited banget dong. Terus gue sempet sepersekian detik lupa. Lah, kan gue udah megang Redmi K50 Gaming ya, yang kemungkinan besar adalah Poco F4 GT yang dirilis secara global nanti. Nah, gue udah make handphone ini sekitar 2 mingguan, dan dari awal gue bisa bilang, gue nggak sabar nungguin Poco F4 GT dijual resmi di Indonesia. Karena bakalan jadi game changer buat target market yang dituju. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe buat yang belum, dan like kalau suka kontennya di akhir video nanti. Poco F4 GT atau Redmi K50 Gaming, let's go! Biar nggak ngulang-ngulang nanti ketika Poco F4 GT rilis di Indonesia, dan pasti kita bikinin full review nanti. Sekarang gue bakalan bahas hal penting-penting yang perlu dibahas aja ya, dan ambil dari sisi gamingnya. Supaya kebayang, positioning dari Redmi K50 Gaming ini ya perlu tahu dong harganya. Di Cina sana dijual sekitar 7,5 sampai 9 juta rupiah, tergantung RAM dan storage-nya. Versi kami ini adalah varian tertingginya dengan RAM 12GB dan storage 256GB UFS 3.1. Ada lagi versi Special Edition yang AMG, itu pastinya lebih mahal, sekitar 9,5 juta by the way. Kalau kalian berminat, semua variannya dimasukin via jalur resmi dan bayar pajak oleh toko Apple Tree. Link Tokopedia-nya gue taruh di deskripsi. So, dengan harga segini kebayang dong positioningnya sebagai budget gaming phone. Sejujurnya gue prefer Xiaomi masukin seri ini dibanding Black Shark. Alasan utamanya adalah software update yang lebih baik. Kalau kalian mikir update firmware Xiaomi di Indonesia itu lumayan lama, sepengalaman gue, Black Shark itu berkali-kali lipat lamanya. Coba deh drop komen di bawah buat kalian para pengguna Black Shark. Masih begitu nggak sekarang? Soal firmware, jelas karena unit kami adalah unit Cina. K50 Gaming kami cukup up to date dengan MIUI 13.0.4 dengan basis Android 12. Overall, tetap masih belum menjadi UI pabrikan favorit K2G. Walaupun begitu, gue selalu suka game dashboard dari Xiaomi, which diperbaiki dan di-enhance lagi di sini supaya bisa menghadirkan experience gaming yang maksimal. Di sini kita bisa atur performance mode, naik turunin batas throttling, atur touch sensitivity, dan yang penting juga atur physical magnetic shoulder buttons. Sekalian deh, kita masuk ke experience gamingnya gimana? Gue lagi suka main Apex Legends sih. Seru banget walaupun masih early access. Jelas main game shooter gini dengan shoulder button ngebantu banget ya. Buttonnya enak, clicky, dan ketika nggak dipakai bisa kita switch rata dengan body. Performanya sendiri dengan menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 udah predictably bagus banget ya. Dipadukan dengan vapor chamber cooling system yang advance, gue pakai main game 1 jam dalam suhu ruangan sekitar 25 derajat, titik terpanas di body mencapai 43,5 sampai 44 derajat Celcius. Ini sengaja gue naikin ke performance mode ya, walaupun sebetulnya nggak perlu. Udah cukup kenceng untuk main rata kanan 60 fps. Di tangan udah cukup bikin gerah, tapi nggak sampai sakit sih. Untuk touch response-nya sensitif, dan jangan lupa bisa di-adjust sesuai kebutuhan di game turbo. Soal power consumption-nya, main sejam baterai kurang sekitar 13%. Yang mana cukup irit menurut gue, mengingat baterainya yang cuman 4700 mAh. Dan jangan lupa, ketika habis, bisa dicas cepet banget dengan charger 120 watt. Dari 0 sampai full dalam waktu sekitar 18 sampai 20 menit. Goks! Oh ya, vapor chamber coolingnya di-extend ke sistem pengecasannya juga, sehingga menjaga panas yang dihasilkan ketika ngecas sekencang itu. Genshin Impact gimana? Dengan mode performance, di awal gue bisa dapetin 55 sampai 60 fps. Setelah dipakai main 15 menitan di suhu ruangan sekitar 22 derajat Celcius, mulai throttling ketika suhu mencapai 44 sampai dengan 45 derajat Celcius, sehingga FPS drop ke sekitar 50-an FPS. Main sejam 15 menit, baterai turun sekitar 17 sampai dengan 18%. Performa bagus kalau nggak dipadukan dengan speaker yang mumpuni ya bukan HP gaming namanya. Redmi K50 Gaming menghadirkan quad speaker yang di-tune oleh JBL dan mendukung Dolby Atmos. Hasilnya ketika gaming gimana? Well, suaranya kenceng, tapi memang belum sewah yang biasa kita dapatkan di ROG Phone series atau Legion. Bassnya pun masih kalah sama flagship Xiaomi yang speakernya beberapa tahun terakhir ini wah banget. Nih, dengerin ketika dipakai main game dan dengerin musik juga.
Satu-satunya problem dengan performa adalah ketika menjalankan benchmark 3D Mark Wildlife Stress Test. Gue selalu gagal nih. Untuk benchmark yang lainnya sih ya bisa berjalan dengan lancar dan keluar resultnya. Nah itu kan untuk gaming ya, yang mana jelas adalah target utamanya. Nah, terus sisa handphonenya gimana? Menurut gue ini adalah smartphone gaming yang nggak nyusahin ketika dipakai daily karena apa yang ditawarkan cukup seimbang untuk sebuah smartphone gaming. Pertama dari desain, dimensinya pas, nggak terlalu gede untuk daily dan nggak terlalu kecil untuk gaming. Beratnya cuma 210 gram, masih tergolong ringan. Secara desain sih selera, gue sih ya kurang suka karena gaming banget dan terlalu mencolok aksen-aksennya. Mungkin kalau yang warna hitamnya lebih fine kali ya. Yang gue suka adalah matte finish di mayoritas bodi belakang dan frame yang ngotak-ngotak gitu. Di bagian atas dan bawah ada quad speakernya, di kiri ada tombol volume, dan di kanan ada 2 shoulder buttons, dan di tengahnya ada power button yang nyatu dengan fingerprint sensor yang cepat dan akurat. Balik ke depan, kita disajikan dengan layar OLED berukuran 6,7 inch Full HD+, refresh rate-nya 120Hz, dan udah diproteksi oleh Gorilla Glass Victus. Buat nonton enak, gaming mantap, ya daily juga no problem pastinya. Tapi dari mata gue yang udah melihat ratusan layar HP, kelihatan bahwa layar OLED di sini bukan kasta yang tertinggi. Bezel-bezelnya cukup tipis dengan dagu di bawah yang udah nggak terlalu tebal. HP gaming, kameranya gimana nih? Ya standar aja, secara hardware yang digunakan nggak berubah dari tahun lalu. Di pencahayaan yang bagus, kita bisa ambil foto yang cukup bagus, terutama kalau nggak di pixel peep ketika menggunakan lensa utama dan ultra wide-nya. Ketika masuk ke kondisi pencahayaan yang kurang ideal seperti indoor atau backlight, lebih sering miss hasilnya secara detail, dynamic range, serta warna. Di kondisi gelap, night mode membantu meningkatkan exposure, walaupun ya jangan terlalu expect banyak soal detail. Untuk perekaman kamera belakang, bisa merekam up to 4K 60 fps. Ini yang lagi gue coba nih, stabil ya. Sedangkan untuk kualitas gambarnya gimana menurut kalian? Coba drop komen di bawah ya. Sedangkan untuk kamera depan, Redmi K50 Gaming bisa merekam di resolusi maksimal 1080p 60 fps seperti yang lagi gue coba ini. Yang lainnya dari Redmi K50 Gaming ini, SIM tray-nya udah dual SIM, nggak pakai SD card ya. Terus no headphone jack, ada RGB lighting di sekitar kamera yang nyala ketika ada notif maupun ketika charging. Lalu punya vibration motor yang luar biasa bagus ala smartphone Xiaomi. Oke, Redmi K50 Gaming. Intinya sih kemarin yang lebih lama ngetes handphone ini adalah Alessa. Dan dia bener-bener nggak sabar Poco F4 GT untuk keluar resmi di Indonesia karena nggak bisa lepas tuh dia katanya nge-gaming di sini. Enak banget soalnya katanya. Semoga cepat keluar dan makin meramaikan pasar Indonesia dengan memberikan full-fledged gaming smartphone dengan segala fitur yang gaming banget yang dibanderol dengan harga yang nggak bikin boncos atau kantong jebol. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. This is K2G and gue Satish. Tunggu dashboard kami yang berikutnya. Bye guys!